Seorang wanita muda, Comanche, bernama Naru, yang dilatih sebagai tabib ingin menjadi pemburu hebat seperti kakaknya, Tabe, dan berlatih keterampilan berburu setiap hari di hutan dengan bantuan anjing kesayangannya. Suatu pagi, Naru bangun lebih awal dan seperti yang selalu diharapkan darinya, ia pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat guna membuat berbagai obat tradisional. Namun, ia segera teralihkan dan malah menghabiskan paginya untuk latihan menarget sebelum melihat seekor rusa dan mulai melacaknya dengan bantuan Siri. Keesokan harinya, Naru bergabung dengan Tabe di hutan dan menyampaikan keyakinannya bahwa ia sudah siap untuk Chutamianya perburuan besar pertamanya. Dan sebagai bukti atas klaimnya, ia menjelaskan bahwa ia telah melihat Thunderbird. Namun, Tabe, sebagai kakak yang protektif tidak yakin dan demi menjaga keselamatan Naru, ia menyarankannya untuk tetap menjadi tabib, sesuatu yang memang dikuasai Naru. Kemudian pada hari itu, saat Naru menyiapkan obat tradisional bersama ibunya untuk kepala suku yang terluka, Naru berbagi bahwa ia lelah diremehkan dan ingin membuktikan dirinya. Khawatir akan keselamatan Naru yang ambisius, ibunya yang bijak mengingatkannya bahwa Chutamiya bukan hanya soal kemuliaan kemenangan, tetapi juga soal bertahan hidup dan menekankan bahwa itulah pencapaian terpenting. Tak lama kemudian, diskusi ini terganggu oleh Tabe, yang membawa pulang burung berekor merah istimewa hasil buruannya, dan dipuji oleh ibu mereka yang bangga, yang kemudian menyuruh Naru mengambil tanaman obat khusus dari hutan. Di tempat lain, tanpa sepengetahuan siapapun, sebuah kapal asing menurunkan makhluk yang setengah tidak terlihat ke dalam hutan. Di sisi lain hutan, saat mencari tanaman obat, Naru menemukan anak-anak desa sedang mencari teman mereka, Puhi, yang telah dibawa oleh singa, dan ia pun mengikuti mereka. Malam harinya, Naru berjalan di sekitar hutan mencoba mencari tahu alasan singa itu membiarkan Puhi hidup dan setelah merenung ia menduga sesuatu pasti telah menakutinya sebelum ia bisa menyelesaikan perbuatannya. Kemudian Naru melihat seekor ular yang telah dikuliti dan dikeluarkan isi perutnya dan ia diam-diam mengonfirmasi teorinya sendiri. Ketakutan dengan penemuannya, Naru berlari mencari Tabe yang telah pergi mencari singa itu untuk memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang lebih jahat bersembunyi di hutan dan menasihatinya agar berhati-hati dan menasihatinya. Kau pikir kau sudah siap? Dan Kakakmu membawamu pulang. Ada sesuatu yang lain di luar sana. Tabe butuh bantuanku. Kemudian Tabe kembali ke desa dengan membawa kepala singa yang dibunuhnya dan disambut dengan hangat serta dipuji atas keberaniannya. Kemudian sesuai tradisi yang telah lama ada, ritual budaya dilakukan dan dia dinobatkan sebagai pemimpin perang oleh para tetua desa di depan ibunya yang bangga. Sementara semua orang merayakan prestasi itu dan memuji Abe, Naru tetap berada di pinggir, yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada singa yang mengintai di hutan. Melihat keraguan saudara perempuannya, Tabe mendekat untuk memeriksa keadaannya. Namun tak lama kemudian mereka berselisih paham setelah Tabe mengatakan bahwa Naru bukan pemburu yang baik, seperti yang terbukti dari kejadian malam itu, dan mengaku bahwa dia sangat stres khawatir apakah Naru akan selamat dari lukanya saat dia menggendongnya pulang. Lalu, yang membuat Naru marah, Tabe melarangnya untuk pergi berburu lagi selamanya.
Keesokan harinya, Naru bangun pagi seperti biasa, berpura-pura pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat, namun dia malah membawa Sari dalam perjalanan berburu solo ke hutan untuk mencari tahu segalanya. Kemudian Naru menghabiskan malam di pegunungan bersama Sari dan bangun pagi untuk terus mencari apapun yang meninggalkan jejak berdarah itu. Cerah. Naru meluangkan waktu sejenak untuk mengatur napas dan turun ke danau untuk membersihkan peralatannya dan dengan bahagia dipertemukan kembali dengan Sari. Kemudian terlepas dari semua yang telah dia lalui, Naru yang berani memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan melanjutkan perjalanannya. Nanti, saat Naru yang tertegun mencoba mencerna apa yang telah disaksikannya, dia bertemu dengan beberapa anak laki-laki desa yang dikirim Tabe untuk mencarinya dan membawanya kembali ke desa dengan selamat. Begitu melihatnya, anak-anak itu mencoba bergegas membawa Naru kembali ke desa. Namun bukannya mengikuti mereka, Naru mencoba meyakinkan mereka untuk bergabung dalam pencariannya dengan menjelaskan bahwa dia melihat makhluk yang tampak seperti boneka, monster dalam cerita anak-anak yang sering mereka dengar saat tumbuh besar. Akan tetapi anak-anak itu mengabaikan penjelasan Naru dan malah menertawakannya karena klaimnya yang liar. Mengabaikan sikap mereka yang menyebalkan, Naru bergegas meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun tak lama, kemudian dia dijatuhkan oleh anak-anak itu, yang meskipun Naru telah berusaha keras untuk melawan, mereka melumpuhkan dan mengikatnya lalu bersiap untuk kembali ke desa sama sekali, tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi dari kejauhan. Anak-anak itu kemudian menyeret Naru yang terikat sejauh beberapa mil. Dan saat beristirahat sejenak, mereka melihat Possum melarikan diri ke arah mereka. Karena tidak terlalu memikirkannya, anak-anak itu menggunakan makhluk kecil yang ketakutan tersebut untuk latihan menembak. Sementara Naru bertanya-tanya apa yang bisa membuat Possum ketakutan dan mengejar mereka ke arah mereka. Kemudian, bukannya mengikuti saran Naru untuk berhati-hati, salah satu anak laki-laki itu malah dengan bodohnya merayakan kemampuan berburunya dengan memeriksa Possum mati yang ia tembak, namun segera menyadari ada cahaya aneh yang memantul ke arahnya. Tetap merugi.
Lalu, saat Naru masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, sekelompok pria berbahasa Prancis yang datang ke hutan untuk menangkap predator tersebut menemukannya, Una. Dan setelah mencoba berkomunikasi dengannya dalam bahasa yang tidak ia mengerti dan membuatnya bingung, mereka menangkapnya. Di kamp mereka, para pria itu memenjarakan dan menginterogasi Naru melalui seorang penerjemah dan menuntut untuk mengetahui segala hal yang ia tahu tentang predator itu, namun gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berharap dapat memaksanya, para pria yang frustrasi itu mengungkapkan Tab yang juga ditawan dan mulai menyiksanya di depan Naru. Namun, meski melalui cobaan yang menyakitkan, kedua bersaudara itu tetap diam dan sulit untuk dipatahkan. Kesal dengan sikap menantang kedua bersaudara itu, para pria tersebut kemudian mengikat mereka berdua di pohon di tengah hutan untuk dijadikan umpan dan memancing sang predator keluar. Terikat berdampingan dan menghadapi kematian, mereka bernostalgia dan Tab mengungkapkan bahwa sebenarnya rencana Narulah yang membantunya mengalahkan singa itu dan ia mengagumi kegigihan serta kecerdasan Naru yang sangat berarti bagi Naru. Kemudian saat kekacauan terjadi dengan kedatangan sang predator, kedua bersaudara itu saling menghibur. Dan saat mereka mencoba membebaskan diri, Naru meninjau kembali segala hal yang telah ia pelajari tentang sang predator sejauh ini, menyadari bahwa satu-satunya alasan makhluk itu membiarkannya hidup adalah karena ia tidak menganggapnya ancaman, dan memutuskan untuk menggunakan hal itu sebagai keunggulannya. Jika ia bisa berdarah, kita bisa membunuh. Kemudian Naru bergegas ke kamp dengan harapan untuk membebaskan Sari. Sesampainya di sana, Naru bersembunyi di pepohonan terdekat selama beberapa menit, diam-diam mengamati dari kejauhan dan merasa lega melihat anjingnya. Namun, beberapa saat kemudian, Naru merasa ngeri melihat seorang pria mendekat untuk membunuhnya dan segera bereaksi. Kemudian saat Naru hendak pergi, seorang pria yang terluka memohon bantuannya. Dan setelah ragu sejenak, Naru merasa iba mengobatinya dengan obat tradisionalnya dan memberinya tanaman khusus untuk ditelan guna menurunkan suhu tubuhnya. Sebagai imbalan atas tindakan penyelamatan nyawa tersebut, pria itu memberinya pistol dan dengan tenang menjelaskan cara menggunakannya secara rinci. Namun tak lama kemudian Naru merasakan kedatangan sang predator dan dengan cepat bersembunyi di balik pohon. Naru mengamati dengan saksama setiap gerakan sang predator untuk mempelajari sebanyak mungkin tentangnya. Predator berjalan di sekitar perkemahan mencari tanda kehidupan. Dan saat Naru memperhatikan dari kejauhan, makhluk itu melewatkan pria terluka yang suhu tubuhnya sudah turun drastis. Namun, sesaat kemudian, saat Naru mencoba mencari cara menggunakan penemuan ini untuk melawannya, predator tanpa sengaja menginjak pria itu, membuatnya berteriak kesakitan. Kemudian, saat Naru menyaksikan dengan ngeri, predator menggunakan suara itu untuk menemukan pria tersebut dan membunuhnya dengan kejam. Harus pergi. Terpukul oleh kehilangan yang tragis, Naru melarikan diri dari hutan, menuju sungai terdekat dan saat dia membasuh semua darah, dia menangis sejadi-jadinya. Di tempat lain di desa, Ibu Naru juga diberitahu tentang kematian anak sulungnya dan merasa sangat hancur.
Dengan anjing setianya di sampingnya, Naru beristirahat selama beberapa jam di tepi sungai, berharap bisa menjernihkan pikirannya dan mencari cara untuk menghentikan makhluk yang meneror kaumnya. Kemudian, Naru melihat pemimpin pria-pria itu dari kejauhan, menyusun rencana dan mendekatinya saat pria itu tertidur malam itu untuk membalas dendam atas apa yang dilakukannya pada dirinya dan Tahap. Sesaat kemudian, pria itu terbangun dan merasa sangat ketakutan saat mendapati Naru sedang menatapnya dan mengancamnya. Tidak sadar bahwa rencana asli Naru adalah menjadikannya umpan untuk memancing predator keluar seperti yang dia lakukan pada Naru dan kakaknya, pria itu bereaksi panik dan mencoba meraih senjatanya, namun gerakannya segera terdeteksi oleh predator yang muncul entah dari mana dan menyerangnya. Merasa lega karena semuanya berjalan persis seperti yang diharapkan, Naru menyelinap ke belakang predator dan mengejutkannya. Awas! Takkan. Sambil memikirkan kakaknya tercinta yang sangat ingin dia ajak berbagi kemenangan, Naru memberitahu predator bahwa inilah akhir perjalanannya dan berteriak sekuat tenaga karena lega. Keesokan harinya, saat Naru menuju desa, persis seperti yang dilakukan untuk Tahap, seorang gadis kecil berlari dengan penuh semangat di sekitar desa, memberitahu penduduk desa tentang kedatangan Naru dengan selamat. Segera Naru, yang melumuri dirinya dengan darah hijau predator, tiba dengan bangga menunjukkan kepala predator yang terpenggal dan pistol itu kepada semua orang sebelum menyerahkannya kepada tetua desa. Kemudian, setelah memperingatkan mereka bahwa ada bahaya di dekat sini, Naru menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih mudah dan lebih terlindungi. Kemudian, saat ibunya menyaksikan dengan bangga, para tetua memulai tradisi dan ritual kuno serta menobatkannya sebagai panglima perang. Sangat gembira, Naru dengan tenang menerima gelar itu dengan Sori di sisinya dan bertukar senyum penyemangat dengan gadis kecil yang terinspirasi yang menatapnya dengan kekaguman.